Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Haira. Teman-teman, di video kemarin kita sudah membahas mengenai presipitasi dan hubungannya dengan klimatologi laut. Nah, di video kali ini, tidak jauh dari itu, kita akan membahas tentang kelembapan udara dan apa hubungannya dengan klimatologi laut. Simak ya. Kelembapan udara adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara. Uap air ini berasal dari penguapan air laut, danau, sungai, tanah, maupun transpirasi dari tumbuhan. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar pula kemampuan udara menampung uap air. Nah, kelembapan udara merupakan salah satu unsur penting dalam meteorologi yang menggambarkan jumlah uap air yang terkandung di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Kelembapan berperan besar dalam pembentukan awan, hujan, dan juga kenyamanan suhu lingkungan pada manusia. Selanjutnya, dalam pengukuran jenis kelembapan terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu kelembapan absolut, merupakan kelembapan yang menunjukkan jumlah uap air dalam satuan gram per satuan volume udara. Yang kedua adalah kelembapan relatif, di mana persentase jumlah uap air yang ada di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang bisa ditampung udara pada suhu tertentu. Selanjutnya, kelembapan relatif atau relative humidity adalah ukuran dalam persen yang menunjukkan seberapa jenuh udara terhadap uap air. Jika kelembapan relatif mencapai 100%, maka udara berada dalam kondisi jenuh dan siap membentuk embun atau hujan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan relatif. Yang pertama ada suhu udara, di mana udara yang lebih hangat dapat menampung lebih banyak uap air. Yang kedua, evaporasi. Semakin tinggi penguapan, semakin banyak uap air yang ditambahkan ke atmosfer. Yang ketiga, tekanan udara dan ketinggian, di mana udara di dataran tinggi cenderung memiliki kelembapan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, angin dan vegetasi. Angin mempercepat penguapan dan vegetasi mempengaruhi transpirasi. Selanjutnya, terdapat 4 dampak kelembapan relatif. Yang pertama adalah cuaca, di mana kelembapan yang tinggi meningkatkan potensi terbentuknya awan dan juga hujan. Yang kedua, kesehatan manusia. Kelembapan yang sangat tinggi melebihi dari 80% dapat membuat tubuh sulit untuk mendingin melewati jaringan keringat. Yang ketiga, terhadap pertanian. Kelembapan yang berlebih dapat memicu jamur tanaman, sedangkan kelembapan yang rendah dapat mempercepat penguapan dari tanah. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap bangunan, di mana kelembapan yang tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur dan korosi terhadap logam. Kelembapan udara merupakan ukuran jumlah uap air di atmosfer dan meningkat seiring naiknya temperatur udara. Kelembapan udara terbagi menjadi kelembapan absolut dan relatif. Suhu atau temperatur adalah derajat panas yang dihasilkan aktivitas molekul udara yang diukur dengan termometer. Tekanan udara adalah gaya yang menggerakkan massa udara pada satuan luas tertentu dan dapat diukur dengan barometer. Tekanan udara menurun dengan ketinggian, di mana suhu tinggi menghasilkan tekanan tinggi dan sebaliknya. Variasi kelembapan udara dipengaruhi oleh radiasi matahari, pengaruh laut atau daratan, angin, serta ketinggian lokasi. Udara hangat mampu menampung lebih banyak uap air dibanding udara dingin. Saat udara jenuh, uap air akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Kelembapan relatif adalah perbandingan antara kandungan uap air di udara dengan kapasitas maksimum udara pada suhu dan tekanan tertentu, dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi kemampuan udara menampung uap air, meningkat sehingga kelembapan relatif dapat menurun meski jumlah uap air tetap. Sementara itu, kelembapan absolut adalah jumlah aktual uap air dalam volume udara tertentu tanpa dipengaruhi suhu. Biasanya dinyatakan dalam gram per meter kubik. Kemudian, apa hubungannya kelembapan udara dengan klimatologi laut?
Nah, kelembapan udara memiliki hubungan erat dengan klimatologi laut karena lautan menyuplai uap air ke atmosfer, yang sangat penting dalam membentuk pola cuaca dan iklim, serta berkontribusi pada siklus panas melalui proses kondensasi. Udara yang lembab di atas lautan dapat mempengaruhi suhu, tekanan udara, dan kemungkinan terjadinya hujan, serta membentuk massa udara yang kemudian bergerak dan membawa pengaruh ke daratan. Yang pertama, sumber kelembapan dan pengaruhnya pada iklim. Terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu pemasokan kelembapan utama, di mana lautan, terutama yang memiliki permukaan yang hangat, menjadi sumber utama uap air di atmosfer. Yang kedua, peningkatan kelembapan di pesisir. Semakin dekat ke laut, semakin banyak kelembapan yang masuk ke udara, sehingga kelembapan udara cenderung lebih tinggi di wilayah pesisir. Selanjutnya, terdapat pengaruh pada kondisi atmosfer. Terhadap suhu udara, permukaan air laut yang hangat akan meningkatkan suhu udara di atasnya, yang kemudian mempengaruhi tekanan udara menjadi lebih rendah. Selanjutnya, tekanan udara. Perubahan suhu akibat kelembapan laut mempengaruhi pola tekanan udara, yang merupakan faktor kunci dalam dinamika cuaca dan iklim. Aspek ketiga adalah dampak pada cuaca. Yang pertama, pembentukan awan dan hujan. Kelembapan udara yang tinggi dari lautan berkontribusi pada peningkatan pembentukan awan dan presipitasi atau curah hujan. Selanjutnya, angin laut dan darat, di mana kelembapan udara juga berinteraksi dengan angin darat dan laut. Angin dari laut ke darat umumnya membawa udara yang sejuk dan lembab, sedangkan angin dari darat ke laut membawa udara yang lebih hangat dan juga kering. Selanjutnya yang keempat adalah peran dalam siklus panas global. Lepasnya panas yang laten atau ketika uap air dari lautan berkondensasi menjadi awan, terjadi pelepasan panas laten ke atmosfer yang merupakan bagian penting dari anggaran panas di suatu wilayah. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kelembapan udara dan hubungannya dengan klimatologi laut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!